Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Kita membahas secara khusus tentang fikih umroh. Ya, memang pertemuan 1 jam tidak cukup, ya. Dia menjadi satu bidang ilmu tersendiri. Bisa sampai 1 bulan kalau mau paham benar itu fikih haji dan umroh. Dan ulama menyusun dengan kitab-kitab yang tersendiri, terpisah dari bab sholat, bab zakat, bab puasa. Kalaupun ada gabungan penjelasannya, itu hanya ringkasan dari ringkasan. Ringkasan dari ringkasan. Fikih umroh atau istilahnya manasik. Manasik haji, manasik umroh. Para ulama membagi menjadi kisman, ada 2. Ada manasik al-qalb, dan ini jarang dibahas. Yang kedua manasik al-jasad, manasik hati, manasik fisik. Manasikul qalb, manasik hati, madah al-asfiya, itu materi para kelompok sufi. Kalau manasik al-jasad, manasik secara fisik, madah al-fuqaha, itu materinya para fuqaha. Dan semua ini, manasik hati maupun manasik jasad, semuanya itu dari manasik Rasul Muhammad SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mulakin yang lahir tahun 700, ya, 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah. Di dalam kitab Ghayatul Ma'mul, di situ Nabi bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara manasik kalian. Jadi ada 2, manasik hati, manasik fisik. Nah, manasik al-qalb, manasik hati ini paling penting sebenarnya. Yang pertama yang dibicarakan adalah jika seseorang ingin berangkat melaksanakan ibadah haji atau umroh, yang pertama kali niatnya itu dia lakukan semata-mata karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Perintahnya apa? Kita beribadah ikhlas, bukan karena ingin mendapatkan gelar haji atau ingin dipanggil atau disebut bahwa orang yang pernah umroh berkali-kali.
Jadi yang paling penting ini nih, manasik hati, ikhlas. Tidak ada iming-iming dalam ibadah tersebut. Tidak mencari gelar, tidak mencari kedudukan, tidak mencari sanjungan makhluk. Yang kedua, sebelum kita manasik al-jasad, sebelum kita menunaikan ibadah haji atau umroh, hati kita ini yang ada kebencian dengan orang, ada masalah dengan orang, itu harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan perjalanan ibadah haji ataupun umroh. Itu yang pertama tuh, ikhlas. Yang kedua, kita tidak ada masalah dengan satu manusia, sehingga ibadah nanti di tanah suci menjadi sempurna. Yang ketiga, ada orang yang pernah zolimi kita, pernah berbuat jahat kepada kita. Kesempatan emas ketika tiba di tanah suci, di tempat-tempat mustajab seperti multazam dan lain-lainnya, kita doakan kepada orang-orang yang pernah zolimi kita dengan doa yang baik. Ya Allah, kasih dia rizki, berikan dia kesehatan. Ini orang-orang yang pernah jahatin kita, kita doanya di tanah suci kepada mereka isinya kebaikan. Secara tidak sadar, saat itu juga malaikat mendoakan kita dengan doa yang sama. Ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak wa laka bimithli. Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, dalam kitab Al-Adhkar Nawawiyah mengatakan, kalau kita doakan saudara kita yang jauh, maka di saat itu malaikat mendoakan kepada kita dengan doa yang sama. Antum bisa bayangkan, antum berdoa di tempat mustajab di tanah suci, kemudian yang doakan antum malaikat. Kemudian yang keempat, yang pertama ikhlas tadi, kemudian menghilangkan kebencian. Yang ketiga, mendoakan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Dan yang keempat, mensucikan hati sebelum berangkat. Ya, tidak ada al-hasad kepada satu makhluk pun. Tidak ada iri hati, tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian, tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, tidak ada ujub. Ini manasik yang paling penting sebenarnya. Manasik al-qalb. Nah, ini jika sudah dilakukan, baru bicara manasik jasad. Nah, ketika berbicara manasik al-jasad, maka yang pertama para fuqaha itu menerangkan apa sih umroh itu. Biasanya begitu di awal-awal kitab, al-umrah lugatan wa syara'an. Umroh secara bahasa itu artinya adalah az-ziarah, mengunjungi. Secara istilah, ziarah Baitillahil Haram ala wajhin makhsusin wa huwa nusuk, yaitu berziarah ke tanah suci, ke Masjidil Haram, ke rumahnya Allah di sana dengan cara yang khusus, dengan niat yang khusus, yang disebut dengan nusuk atau manasik tadi. Itu disebut secara istilah. Dan sahabat yang paling banyak meriwayatkan, sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis Rasul terkait masalah manasik haji maupun umroh, itu adalah sahabat bernama Sayyiduna Jabir bin Abdullah. Beliau yang meriwayatkan tentang manasik haji paling banyak riwayat-riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Muslim yang lahir 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah,
Di dalam sahihnya itu meriwayatkan riwayat tersebut terkait manasik haji dan juga umroh. Rasul sallallahu alaihi wasallam waqad katabal muwarrikhun fi kutubihim, para sejarawan menulis dalam kitab-kitab mereka, Nabi berumroh itu kana i'tamara arba'a marrat, sebanyak 4 kali. Jadi Rasulullah umrohnya kalau dijumlahkan keseluruhan itu 4 kali umroh. Wa kana hajja thalatha marrat. Beliau melaksanakan ibadah haji kurang lebih sebanyak 3 kali. Sebagian ulama hanya menghitung 1 kali, karena yang 2 kali sebelum hijrah. Yang 2 kali sebelum hijrah, yang 1 kalinya setelah hijrah. Kapan mulai diwajibkan ibadah haji dan umroh? Terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan disyariatkan pada tahun 6 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan disyariatkan pada tahun 9 Hijriah. Kemudian ulama India bernama Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, itu beliau menulis kitab khusus tentang haji dan umrohnya Rasul. Judulnya Hajjatul Wada' wa Juz'u Umaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ membahas hajinya Rasul, umrohnya Rasul. Ya, istimewanya kitab ini ditulis dalam waktu sehari semalam. Lebih dari 300 lembar. Kalau yang saya punya kitabnya itu lebih dari 300 lembar ditulis sehari semalam. Ada barakatul waqt, keberkahan waktu Allah berikan kepada para ulama yang soleh, wali min awliyaillah. Sekarang keutamaan daripada umroh. Ada riwayat dari Abi Hurairah. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, al-umrah ilal umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Umroh yang satu ke umroh yang lain itu menjadi kafarat di antara kedua umrah tersebut, kafarat penghapus dosa. Dan haji yang mabrur tidaklah dibalas oleh Allah melainkan surga. Banyak sekali keutamaannya, tapi saya sebut satu saja karena waktu tidak cukup. Berapa kali wajibnya? Wajibnya umroh itu berapa kali? 1 kali. Wajib haji juga 1 kali seumur hidup. Para ulama menjelaskan hukum umroh itu dibagi 5. Ahkamul umroh khamsatun. Yang pertama, ahaduha wajib. Jadi hukum umroh yang pertama itu wajib. Kepada siapa hukum umroh ini wajib? Kepada orang yang sudah balik. Kalau belum balik ya wajib. Sudah balik, mampu. Kata mampu di sini secara finansial dia mampu, kesehatan secara fisik dia mampu, secara mental juga dia mampu. Wajib kalau dia belum pernah umroh. Karena wajibnya 1 kali seumur hidup. Hukum yang kedua, wathaniya mandu, sunnah. Kepada siapa hukum umroh itu sunnah? Kepada anak kecil
yang belum mencapai usia balik atau orang yang belum balik tapi mampu secara finansial, mungkin dapat warisan, sehat juga dia, bagi dia sunnah. Kalau dia balik berarti wajib kalau belum pernah umroh. Hukum yang ketiga, makruh. Sudah balik ataupun belum balik, tidak punya kemampuan tapi memaksa diri berangkat, maka di sini ada yang disebut kredit. Bagaimana hukum kredit umroh? Lihat secara terperinci. Ada orang memang mampu bayar, tapi dia memilih kredit biar lebih mempermudah. Mampu dia sudah, ibaratnya dia sudah perhitungan, dia bisa bayar berapa bulan, mampu, tidak maksa diri, dia kredit gak apa-apa. Kenapa dia ambil kredit? Mungkin uang yang ini saat ini dia alihkan yang lebih penting lagi. Ini kemudahan sehingga nanti beberapa bulan ke depan dia bisa lunasi dan dia orang yang mampu. Maka ini boleh. Yang tidak boleh, uang tidak ada, belum tahu nih bisa bayar tidak ke depan. Akhirnya jadi hukumnya apa? Berhutang karena umroh. Ini yang makruh. Sah tapi makruh. Memaksa diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullah bikum yusra wa la yuridu bikum usra, al-usra. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Hukum yang keempat, fardu kifayah. Umroh hukumnya fardu kifayah, yaitu harus ada orang yang senantiasa memakmurkan Masjidil Haram, Ka'bah. Kecuali kemarin darurat Covid, pernah libur tuh. Tapi hukum asalnya itu tempat gak boleh kosong. Harus ada terus yang tawaf, yang sholat di situ. Nah, mereka yang menghidupkan ini fardu kifayah. Kemudian hukum yang kelima ini al-haram ma'as-sihhah. Hukumnya haram, berumrohnya haram tapi sah. Yaitu wanita yang berumroh tanpa izin suami, tanpa mahram yang menemani, tanpa izin suami dan tanpa mahram. Kecuali ada wanita-wanita lain menemani, boleh. Tapi kalau berangkat dia sendiri wanita, kemudian semuanya laki-laki, maka hukumnya haram. Tapi pelaksanaan umrohnya itu sah. Atau dia berangkat umroh tanpa seizin suami. Nah, itu hukum daripada umroh. Kalau bicara umroh dan haji itu sama pembahasan. Yang dibahas masalah wajib. Ada namanya wajibat, wajib-wajib umroh. Haji juga ada namanya wajib-wajib haji. Yang kedua arkan. Yang dibahas rukun-rukun, rukun-rukun haji, rukun-rukun umroh. Yang ketiga sunnah-sunnah haji maupun umroh. Wajib umroh itu hanya dua. Yang pertama miqat. Miqat terbagi dua, ada miqat zamani, ada miqat makani. Miqat zamani terkait niat melaksanakan ibadah umroh, waktunya namanya miqat zamani. Kapan waktu niat umroh? Sepanjang waktu, bebas. Kapanpun kita berumroh itu bisa. Nah, waktu berniat tersebutlah namanya zamani, miqat zamani. Kecuali orang yang melaksanakan ibadah haji, ada kewajiban-kewajiban haji yang belum dituntaskan, maka tidak boleh kita niat umroh. Itu saja yang dilarang. Selesaikan dulu tuh yang amalan-amalan hajinya, baru bisa
niat umroh. Itu namanya mikot zamani, yaitu berkaitan dengan waktu niat umroh. Yang kedua namanya mikot makani, tempat berniat, baik ibadah haji maupun umroh. Dia punya tempat-tempat khusus dan sudah ditentukan oleh Rasul. Orang Irak punya mikot Zatul Irak, orang Yaman juga punya. Di Makkah itu ada Yalamlam. Biasa di pesawat, kalau di Makkah itu di atas pesawat sudah bisa niat ihram melewati tempat tersebut. Ada Ja'ranah, ada Hudaybiyah. Bahkan fatwa terbaru Jeddah bisa jadi tempat mikot. Kalau dari arah Madinah kita mampir ke Madinah, tempat mikot kita itu namanya Zulhulaifah, atau nama lainnya Bir Ali, atau nama lainnya Masjid Asy-Syajar, ya, masjid pohon. Karena di situ dulu pohonnya Rasul, ada mukjizat Nabi di situ terkait pohon yang ada di tempat itu di Makkah. Tapi kalau yang di Madinah, tempat Nabi biasa niat melaksanakan ibadah umroh, itu berteduh di satu pohon yang ada di situ, maka dinamakan Masjid Pohon. Tapi tempat yang sama itu, nama lainnya Zulhulaifah atau Bir Ali atau Masjid Pohon, ya, Masjidul Syajar. Di Makkah juga ada Masjid Pohon juga. Nah, kita biasanya kalau ke Madinah, mikotnya di situ, di Bir Ali. Memang harus di situ. Mikot ini namanya wajib umroh. Kalau ditinggal, kena yang namanya dam, sanksi. Nanti dijelaskan dam itu apa. Jadi harus kita niat di situ. Kalau tidak niat di situ, kena dam. Sekalipun di hotel di Madinah kita bisa niat ihram juga, tanpa harus saat itu kita tidak harus di tempat itu. Tapi tetap harus masuk ke mikot yang namanya Bir Ali. Niatnya boleh di luar itu selama masih di Madinah, asal jangan sampai keluar. Di hotel sudah boleh niat ihram, tapi nanti kebanyakan kita biasanya mendingan di Bir Ali baru niat. Karena kalau sudah niat ihram berlaku larangan-larangan bagi orang yang berihram. Ya, nah nanti dia akan dijelaskan larangannya itu banyak sekali. Jadi dua wajib umroh. Wajib umroh yang pertama itu mikot. Yang kedua ini namanya tawaf al-wada'. Tawaf al-wada' itu sudah selesai melaksanakan rukun-rukun umroh. Kita mau pamitan, mau pulang ke kampung halaman. Itu sebelum pulang wajib tawaf. Tawaf perpisahan namanya. Kalau ditinggal kena dam. Sanksi. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa tawaf wada' itu dilakukan ketika sudah mau pulang. Jadi habis tawaf itu kita beres-beres di hotel, ambil itu langsung hari itu pulang. Gak boleh nginap semalam lagi. Mazhab Hanafi masih bisa nginap. Ya. Mazhab Hanafi bisa nginap. Tapi mazhab Syafi'i saat itu juga harus pulang. Kalau masih nginap, diulang lagi kalau mau pulang. Itu gak dihitung. Namanya juga tawaf perpisahan. Mikot dan tawaf wada jika ditinggal kena dam. Ya, kena hukum dam. Kemudian yang berikut yang dibahas rukun-rukun umroh. Rukun umroh ada berapa? Ada 5. Yang pertama ihram. Berihram. Lafaz niatnya itu nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bil umrah. Kalau gak bisa ini pakai bahasa Indonesia ada. Saya niat umroh dan berihram wajib karena Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai.
Tapi kalau mau dilafatkan dengan bahasa Arab, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bil umrah. Dilafatkan, ditetapkan dalam hati niat itu. Nah, ketika sudah berihram ada sunnah-sunnah sebelum berihram ya. Sebelum kita, kalau sudah niat, sudah masuk ihramnya, hatta di dalam hotel. Makanya jangan asal niat-niat. Tar dulu. Jangan dulu niat. Kita lakukan dulu sunnah-sunnah ihram sebelum berniat ihram. Di antaranya sunnah-sunnah mencukur bulu, kumis, jenggot dirapikan. Ya, kalau mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i punya dua pendapat ya terkait mencukur jenggot. Jika cukur sampai botak, gaul godimnya haram, tapi gaul jadidnya makruh. Pendapat lama haram, pendapat baru makruh kalau dicukur botak jenggot. Kumis dicukur, bulu kemaluan mohon maaf dicukur semua. Ini membantu nanti ketika ihram. Kan kalau bulu itu rontok dengan sengaja kena sanksi. Satu bulu yang kita cabut 1 mut sanksinya. Cabut bulu kedua 2 mut. Cabut bulu ketiga potong kambing 1 ekor. Atau puasa 3 hari. Atau sedekah 9 kilo kepada 6 orang fakir miskin. Ya. Nah, makanya sunnah ini membantu sekali. Sunnah cukur bulu, kemudian mandi silakan. Pakai sabun seperti biasa. Pakai minyak wangi juga boleh sebelum ihram. Sebelum ihram. Tapi minyak wangi yang dipakai hanya bisa dipakai di badan, jangan di kain ihram. Ya, kalau di kain ihram dilarang. Di badan. Jadi sunnah menggunakan minyak wangi sebelum niat ihram. Tapi kalau sudah niat ihram dilarang menggunakan minyak wangi. Makanya hindari tuh ada tisu basah kan beraroma wangi. Kalau mandi pakai sabun, mandi dalam keadaan ihram gak ada apa-apa, gak masalah. Mazhab Maliki litabrid, mandi untuk mendinginkan badan boleh. Mazhab Syafi'i mengatakan pakai sabun boleh, tapi usahakan cari sabun yang tidak ada aroma wangi. Kalaupun ada, cari yang baunya paling di bawah, tidak terlalu menyengat. Tapi mazhab Hanafi mengatakan gak boleh, karena dianggap sabun juga sama seperti minyak wangi. Ya, ulama-ulama mutakhirin dari mazhab Hanafi mengatakan ya sabun ada aroma minyak wangi, maka hukumnya sama seperti minyak wangi. Ini kalau keadaan ihram dilarang. Jadi minyak wangi sunnah sebelum niat ihram, tapi digunakan di badan, di kain ihramnya dilarang. Dan ini harus diperhatikan juga waktu mendekat di Ka'bah itu, ketika orang sudah ihram. Itu Ka'bah itu kan pakai wangi-wangian. Jangan sampai kita kena itu. Kena sanksi. Fidyah. Bahasa kitab yang saya baca fidyah. Ada yang mengatakan sanksi. Ya, hukuman. Bayar denda. Karena kita tahu di Ka'bah itu sudah ada wangi-wangian. Hajar Aswad juga digosok dengan minyak wangi. Ini banyak yang bersentuhan dengan itu. Itu dihindari. Dalam keadaan ihram ya. Kemudian dalam keadaan ihram gak bisa ada akad nikah. Pernikahannya batal. Tapi ketika kita melanggar ini aturan, tidak membatalkan umrohnya, terus jalan. Tapi kita bayar sanksi itu. Yang membatalkan ibadah umroh itu, mohon maaf, suami istri dalam keadaan ihram berhubungan.
itu umrohnya batal. Gimana kalau batal? Pulang. Karena dikatakan batal. Ya, sebagian ulama mengatakan pulang, tunggu lagi, karena dalam keadaan ihram berhubungan. Tapi selebihnya itu kalau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, ya itu punya aturan sendiri ya. Ada sampai juga sanksinya itu seekor sapi, seekor unta. Merobohkan pohon besar di tanah haram itu dapat sanksi seperti itu. Ya, membunuh hewan-hewan, hindari itu. Yang ada di tanah haram itu punya sanksi semua. Ini masalah ihram yang pertama, rukun. Yang kedua, rukun umroh. Jadi setelah ihram, kalau dari Madinah di Bir Ali, kemudian perjalanan kurang lebih 6 jam ya, di bis. Sampai jangan istirahat. Ada yang istirahat ini dikhawatirkan apa? Dalam keadaan ihram hingga ada gak sengaja rambut kecabut, lupa gunting kuku. Nah, sekalipun lupa, kalau ada yang ingatkan itu kena sanksi tetap. Itu bedanya lupa dalam ibadah umroh dan haji ya. Maka dianjurkan sampai langsung. Selesai itu baru istirahat. Setelah tahallul. Jadi rukun yang kedua yaitu tawaf. Tawaf 7 kali, namanya tawaf umroh. Dia masuk rukun. Dan tawaf ini syaratnya sama seperti sholat. Bagaimana sholat? Harus suci, tutup aurat, dalam keadaan wudu. Mulainya di rukun Hajar Aswad, bagian kirinya ini menghadap ke Ka'bah, 7 kali putaran. Sampai 5 putaran batal wudu. Gimana caranya? Wudu lagi. Setelah wudu lanjutkan, jangan ulang dari awal. Tadi batalnya di putaran kelima, lanjutkan yang kelima. Ragu, ini sudah berapa putaran? 5 apa? Ambil yang terkecil sebagaimana sholat. Ragu 3 rakaat atau 4 rakaat, ambil 3 rakaat. Nanti tambah 1. Ragu, jadi tawaf sudah keempat apa kelima? Oh, ambil yang keempat, tambah lagi yang kelima. Cuma bedanya kalau sholat ditutup sujud sahwi, kalau tawaf tidak ada. Wah, di dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala berfirman, hendaklah mereka bertawaf bil baitil atiq, di Ka'bah. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kashifatus Saja, Nabi mengatakan bahwa at-tawaf bimanzilati shalah illa anna Allah Ta'ala qad ahalla fihi an-nutqa faman nataqa fala yantiku illa bi khairin. Salat tawaf itu posisinya seperti salat. Sama seperti salat, syarat-syaratnya juga sama. Hanya yang membedakan bahwa Allah Ta'ala halalkan di dalam tawaf itu berbicara. Kalau di salat gak boleh. Maka ketika berbicara, ucapkanlah kalimat yang baik. Ucaplah kalimat yang baik. Ada riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab Al-Qirtas. Adapun bacaan-bacaan itu bervariasi ya. Bervariasi. Biasa ada buku khusus tentang azkar, zikir-zikirnya itu. Saya tidak bahas di situ karena jadi panjang. Tapi ada juga yang mengamalkan sepanjang dia tawaf dia hanya salawat kepada Rasul Muhammad SAW. Nah, itu riwayat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian tawaf ini kalau perempuannya haid otomatis tidak bisa tawaf. Tapi kalau dia sudah berihram tadi tetap dilanjutkan. Wa Imam Syafi'i mengatakan dia melewatkan tawaf karena dalam keadaan haid tidak suci dan tidak perlu dia membayar apapun. Dam atau fidyah tidak perlu. Karena dia ma'dzur, dan itu terjadi ketika istrinya Rasul Sayyidah Aisyah
ketika ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh, sudah berihram, tahu-tahu haid, menangis beliau. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kau menangis? Dikatakan, wahai Rasulullah, saya sudah niat berihram, akan tetapi datang ini haid, ya. Kemudian Nabi mengatakan, itu fitrahnya perempuan, kau tidak perlu menangis, ya. Kau gunakan pembalut di zamannya itu, yang penting ada pembalut. Kemudian lanjutkan rukun-rukun umrohmu tanpa harus melakukan tawaf. Nah, berarti di situ wanita haid diperbolehkan. Kalau zaman sekarang mereka pakai pil tuh. Kalau yang ibadah haji apalagi itu ya, untuk sementara menahan itu haid tidak keluar. Itu ulama membolehkan dengan beberapa ketentuan. Jika tidak membahayakan kesehatan, silakan. Dan memang sangat darurat sekali harus dia untuk menahan darah haidnya itu. Nah, ini terkait dengan tawaf. Nah, ini kan cuaca panas. Tawaf itu panas cuaca. Ada skincare namanya. Ya, biasa di situ di daerah-daerah panas gunakan itu. Apakah ini sama seperti minyak wangi? Maka di sini ulama mengatakan tidak. Dia tujuannya bukan untuk wangi-wangian, dan dia bukan bau wangi. Ya, dia tugasnya, fungsinya untuk menjaga kesehatan kulit, vitamin. Maka ulama mengatakan skincare tidak apa-apa. Tapi kalau tisu basah yang memang ada wangi-wangian, nah itu harus dihindari. Begitu juga minyak angin, masuk angin tuh. Minyak angin gak apa-apa. Pakai minyak kayu putih, minyak tahun dan seterusnya. Ya, karena bukan minyak wangi. Ya, dia minyak. Ini sudah dibahas juga oleh para ulama terkait masalah tersebut. Itu rukun yang kedua ya, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Nah, kalau sa'i tanpa wudu sah. Sama 7 kali juga. Safa Marwah, Safa. Ya. Dia bedanya dengan tawaf, kalau tawaf harus dalam keadaan berwudu. Nah, ini juga kita harus intiqal ya. Pada waktu tawaf itu pindah madhab sementara, ikut madhab Maliki. Karena saya lihat ramai. Sekarang orang umroh sudah ramai. Kalau kita madhab Syafi'i waktu tawaf, setiap bersentuhan dengan perempuan, di situ padat. Kita wudu, balik lagi sentuh, wudu lagi. Sehingga yang cocok ya, cocok di keadaan itu mazhab Maliki waktu itu. Karena mazhab Maliki kalau bersentuhan kulit dengan kulit dengan wanita yang bukan mahram tidak membatalkan wudu, dengan catatan bigairi syahwatin, tanpa syahwat. Kalau ada syahwat batal wudu. Nah, mungkin itu relevan di zaman kita, sangat relevan. Tapi harus diingat, ini catatan. Nanti kita berwudu jangan pakai wudu mazhab Syafi'i. Kita harus menggunakan cara wudu mazhab Maliki, itu yang paling ihtiyat. Mazhab Maliki seluruh rambut di kepala wajib. Jadi kalau Syafi'i kan cukup hanya sedikit saja di depan atau kena kulit kepala sudah sah untuk wudu. Tapi kalau mazhab Maliki seluruh rambutnya dan kulit kepala itu, atau kulit kepala khususnya rambut ya, seluruhnya itu wajib. Jadi kita harus wudu menyempurnakan itu semua. Sekalipun di dalam sunnah mazhab Syafi'i itu seluruh rambut dibasahkan ya, untuk al-khuruj anil khilaf, keluar dari khilaf para ulama. Nah, sa'i ini 7 kali. Selesai sa'i, rukun yang keempat tahallul. Tahallul itu sudah halal. Yang tadinya ihram segala sesuatu ada larangannya, ketika tahallul dia sudah menjadi halal ya. Dengan apa? Dengan simbol menggunting rambut qasrun atau
halkun, cukur botak. Dan yang mencukur itu tidak harus orang yang berumroh. Orang yang tidak berumroh juga sah untuk menggunting ya atau mencukur. Karena sebagian pemahaman mereka meyakini bahwa yang harus mencukur yang sudah umroh atau sedang berumroh. Nah ini bagi yang tidak berumroh juga boleh untuk mencukur, menggunting atau mencukur botak. Itu namanya tahallul. Itu rukun yang keempat. Nah rukun yang terakhir at-tartib, dilakukan berurutan. Gak boleh sa'i dulu baru tawaf. Dia harus berurutan. Tawaf, sa'i, tahallul. Dari mana dalilnya? Fi'lun Nabi. Ya, prakteknya Nabi seperti itu dengan tartib urutan. Kemudian ada af'al, amalan-amalan sebelum kita melakukan perjalanan ibadah haji atau umroh, khususnya umroh, yaitu yang pertama ziyadatun nafaqah, melebihkan nafkah kepada keluarga yang ditinggal. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan juga Al-Imam Ahmad, itu Nabi mengatakan an-nafaqah fil hajj kan nafaqah fi sabilillah bi sab'i mi'ah di'fin. Nafkah ketika ibadah haji, ulama mengatakan juga umroh di situ, itu seperti nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah 700 kali lipat ganjarannya. Jadi lebihkan kepada keluarga yang ditinggal, kita lebihkan nafkah. Kemudian ada amalan diajarkan oleh Habib Hamid Bafaraj. Sebelum kita berangkat, kita sedekah. Kalau tadi nafkah ke keluarga, ini sedekah. Kalau mau sedekah beras, pegang beras segenggam. Kemudian niatkan, ya Allah, jadikan ini sedekah sebagai pelindung, keselamatan, kesehatan di perjalanan ibadah saya, umroh maupun haji, agar pulang dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian dikasih ya. Uang begitu juga, sebelum dikasih megang uangnya sambil melafadzkan kalimat tersebut. Niat bisa menjadi perlindungan bagi dirinya sampai dia kembali ke kampung halamannya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini sesuai hadis Rasul ya. Riwayat Imam At-Tabrani yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, Nabi mengatakan as-sadaqah tasuddu sab'ina baban min abwabish syarr. Wa fir riwayah min abwabil bala. Sedekah itu menutup 70 pintu musibah atau keburukan. Nah, maka itu amalan yang diajarkan oleh para ulama. Baik, sekarang yang mamnu'at, hal-hal yang dilarang bagi orang yang berihram itu sangat banyak. Yang pertama, laki-laki yang sudah berihram tidak boleh pakai kopiah, pakai topi, atau sesuatu yang menutup kepalanya secara langsung. Tidak boleh. Kalau itu dilakukan, kena sanksi. Kemudian tidak boleh menggunakan pakaian yang melingkari tubuh. Jadi bukan istilahnya hanya yang ada jahitan ya. Pakaian yang disebut pakaian ini ada melingkari tubuh, itu gak boleh dalam keadaan ihram. Dia hanya bisa dengan kain yang sudah disediakan, itu kain ihram disebut. Larangan berikutnya, perempuan itu tidak boleh menutup wajah ketika sudah berihram. Jadi sekalipun bercadar, dia buka cadarnya. Kalau tetap mau memakai, bayar tuh fidyah yang disebutkan tadi. Dan kaos kakinya waktu tawaf wajib. Perempuan gak boleh tawafnya tanpa ada kaos kaki yang menutup kaki. Tapi kalau sarung tangan dilarang. Kita pakai tasbih saja melingkar, itu larangan waktu ihram. Payung bagaimana payung? Payung boleh, karena payung tidak menutup kepala secara langsung, dia ada di atas. Menutup dengan tangan juga boleh. Yang dilarang yang menutup kepala secara langsung, ada kontak langsung dengan kepala. Kemudian larangan juga tidak boleh mencabut
menggunting kuku, kena sanksi, kena fidyah. Mencabut rambut atau bulu yang ada di tubuh kita. Itu. Tadi saya katakan 1 helai 1 mud, 2 helai 2 mud, 3 helai fidyah tadi. Potong seekor kambing atau puasa 3 hari atau sedekah 3 kali zakat fitrah. Taruhlah 3 kilo, 1 zakat fitrah 9 kilo dibagikan kepada 6 orang fuqara. Kemudian larangan berikutnya, tidak boleh mengambil air zam-zam yang ada di masjid dibawa ke hotel. Yang di masjid itu disediakan dalam kitab Bushra Karim, yaitu disediakan khusus untuk di masjid, minum di masjid, digunakan di masjid. Tidak boleh bawa ke hotel, apalagi bawa pulang ke Indonesia. Yang boleh beli tempat yang sudah disediakan. Ya, itu kayak mirip seperti wakaf. Wakaf itu gak boleh keluar, dia khusus di situ. Kemudian yang diperhatikan itu banyak burung di sana tuh. Itu jangan disakiti, itu kena. Gak boleh diadakan pernikahan, khitbah, pernikahan, yang menikah, yang menikahkan kena semua dalam keadaan ihram, ya. Itu yang larangan-larangan, ya. Gak cukup waktu. Kemudian yang berikut, al-masail, masalah-masalah penting dalam umroh. Yang pertama yang perlu diperhatikan, ketika kita sholat di pesawat, kan perjalanan memakan waktu, ada 9 jam, ada 10 jam di pesawat tuh. Otomatis kita sholatnya di atas pesawat. Ada mazhab yang memang mengatakan tidak sah sholat di atas pesawat. Mazhab Hanafi misalnya. Kalau mazhab Maliki sah. Bahkan sholatnya gak perlu diulang yang dilakukan di atas pesawat, karena memang keadaan. Mazhab Hambali mirip dengan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i sholatnya tetap dilakukan. Cari air tidak ada, berarti ya tayamum. Sekalipun tayamum pun tidak ada, sholat tanpa tayamum. Sholat namanya menghormati waktu. Ini catatan penting. Sholat yang di atas pesawat itu hanya fungsinya menghormati waktu sholat. Jadi ketika kita sampai ke tanah haram, wajib diqodho. Sholat yang ada, yang kita lakukan di atas pesawat. Ini yang pertama. Yang kedua tadi, masalah yang kedua berkaitan tadi minyak angin, minyak tahun. Itu kalau ada yang sakit dalam keadaan ihram bisa digunakan itu. Dia bukan minyak wangi. Yang ketiga ini hati-hati, niat jahat di tanah haram sudah dicatat dosa. Baru niat. Sampai sebagian ulama mengatakan khawatir lintasan jahat sudah tercatat dosa. Beda dengan di tempat biasa. Kemudian amalan yang dilakukan di Masjidil Haram, tanah suci, itu diganjar satu pahala yang kita lakukan di tempat tersebut diganjar 100.000 kali lipat pahala. Begitu juga dosa, itu masalahnya. Pahalanya 100.000 diganjar, dosa juga sekali dilakukan 100.000. Kayaknya biasa kalau ada yang melakukan maksiat, sempat mikir juga tuh di tanah haram, dia cepat lari ke luar tanah haram. Ya, karena bahaya, 100.000 kali lipat dosa yang dicatat. Nah, ini hal-hal terkait dengan masalah umroh. Nah, ini pertemuan sebenarnya harus panjang, gak cukup satu pertemuan, tapi itu ringkasan bagaimana agar kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan ilmu sehingga bisa menjadi sempurna. Ini juga kalau kaos kaki, ini perempuan bisa dia buka itu waktu ihram, pakaiannya mau ganti pakaian, nggak ada masalah. Ya, kaos kakinya basah, ada yang begadang tidur, takut buka kaos kaki sampai di hotel kaos kakinya basah, itu masuk toilet pakai kaos kaki, akhirnya sakit.
Padahal menggunakan kaos kaki itu waktu tawaf saja yang harus. Tapi sudah di hotel, ya dia kan masalah lepas itu. Ya. Mandi juga tidak masalah, yang penting diperhatikan jangan sampai menggunakan minyak wangi. Nah, Imam Syafi'i mengatakan sisiran itu makruh. Sudah ihram, jangan bersisir. Kalau kita tahu setiap kali kita bersisir rambut pasti rontok, maka bersisirnya haram. Dalam keadaan ihram, karena pasti akan tercabut itu rambut. Nah, ini tahapan-tahapan yang perlu kita ketahui tentang manasik umroh, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kesempatan, rizki, sehingga bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.